kita akan belajar tematik masih di tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dengan muatan IPA, pelestarian tumbuhan, dan bahasa Indonesia dengan materi mencari simpulan melalui peta pikiran. Anak-anak Ibu, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari pelestarian hewan. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelestarian tumbuhan. Sama halnya seperti hewan, tumbuhan pun harus kita lestarikan agar tidak punah. Nah, contoh cara melestarikan tumbuhan diantaranya: 1. Mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya, mengembangbiakkan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Ini sudah kita pelajari ya di pelajaran sebelumnya. Vegetatif alami itu contohnya akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, geragi. Nah, sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan itu cangkok, setek batang, menyambung. Nah, itu contohnya ya, mengembangbiakkan tumbuhan secara vegetatif. Vegetatif artinya apa? Ya, perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Nah, kemudian yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih. Tebang pilih itu artinya apa? Menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Nah, kemudian yang keempat ada penghijauan. Penghijauan itu menanam kembali pohon yang sudah ditebang untuk pengganti. Nah, ya. Yang kelima, pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ untuk tumbuhan. Nah, kemarin kan ada in situ dan ex situ untuk hewan, hari ini untuk tumbuhan. Contoh pelestarian in situ itu adalah hutan lindung. Contoh pelestarian ex situ adalah kebun raya. Contoh tumbuhan langka di Indonesia adalah ada bunga bangkai, ada bunga Rafflesia alnordi, ada kantong semar, ada pohon cendana, meranti, dan masih banyak lagi ya. Nah, berikut yang keenam adalah mengembangbiakkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Nah, itu tadi tentang pelestarian tumbuhan. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Anak-anak, ingat kembali cara membuat kesimpulan. Simpulan dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks. Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Simpulan dalam teks memuat pesan yang ingin disampaikan. Intisari tulisan dan ditulis dengan kosakata yang baku. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. Nah, kita ambil contohnya ya. Kita bahas satu di sini. Ada paragraf. Ada di buku kamu di halaman 61. Judulnya, populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan. Kita baca sama-sama ya. Burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam famili Paradiseidae. Mereka bisa ditemukan di hutan tropis di Indonesia Timur, Papua Nugini, Guinea, dan Australia Timur. Mereka adalah hewan pemakan segala. Makanan utama mereka adalah buah, namun mereka juga memakan serangga, udang, dan laba-laba dalam jumlah kecil. Jumlah burung cendrawasih setiap tahun mengalami penurunan. Hasil penelitian terakhir
pada Maret 2012 yang dilakukan pemerintah daerah Papua di salah satu lokasi habitat cendrawasih. Diketahui setiap 1 km persegi hanya ditemukan 2-3 ekor cendrawasih. Padahal pada tahun 2000 sampai 2005 masih ditemukan 10-15 ekor cendrawasih. Nah, sekarang kita mau membuat peta pikirannya ya berdasarkan pertanyaan yang ada di buku kalian halaman 61. 1. Mengapa burung cendrawasih perlu dilindungi? Jawabannya karena burung cendrawasih adalah burung langka. Kemudian yang nomor 2. Apa penyebab berkurangnya populasi burung cendrawasih? Penyebabnya adalah perburuan liar. Yang ketiga, berapa jumlah populasi burung cendrawasih yang berkurang? Jawabannya, pada tahun 2012 ditemukan 2-3 ekor per 1 km persegi. Sedangkan pada tahun 2005 masih ada 10-15 ekor. Yang keempat, di mana kita dapat menemukan burung cendrawasih? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk peta pikiran. Burung cendrawasih kita temukan di hutan Indonesia Timur, Papua Nugini. Nah, sekarang kita membuat kesimpulan berdasarkan peta pikiran ini. Kesimpulannya adalah burung cendrawasih semakin langka karena disebabkan perburuan liar yang menyisakan sekitar 2-3 ekor per 1 km persegi dan dapat kita temukan di Indonesia Timur, Papua Nugini. Nah, anak-anak, itu tadi cara membuat kesimpulan berdasarkan peta pikiran. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan kalian bisa paham dan berguna untuk kalian. Dikerjakan tugasnya, jangan lupa setiap tugas dikasih tanggalnya ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Semangat belajar dan Tuhan memberkati.